Assalamualaikum Bu Yusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Julia? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Yusni, Oke. apakah saya bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh, boleh boleh Bu. Kebetulan ini lagi senggang juga. Ada apa itu ya Bu ya? Kayaknya penting sekali yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Bu Yusni. Ini saya berharap Ibu bisa membantu saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Begini Bu, kebetulan akhir-akhir ini saya seperti disibukkan ya Bu ya, walaupun itu memang tugas saya, tapi saya merasa tidak bisa mengontrol diri saya Bu dengan padatnya jadwal mengajar saya, keikutan serta saya dalam program guru penggerak. Kemudian saya lulus piloting tahap 3 ini Bu. Jadi begitu banyak pekerjaan yang menumpuk yang saya seakan susah memanage pekerjaan tersebut, Bu. Lagi-lagi terkadang anak-anak saya tinggalkan begitu saja terkendala ya, Bu ya. Mereka harus ribut di dalam kelas karena ketidakintensipan saya untuk masuk mengajari mereka, Bu. Kira-kira bagaimana nih ya, Bu Yusnia? Iya, baik Bu. Dari yang Ibu paparkan, saya bisa ambil kesimpulan, ternyata jadwal Ibu sangat padat ya Bu ya. Nah, sebagai CGP juga, Ibu alhamdulillah terpanggil piloting juga PPG ya Bu ya. Iya, Bu. Sehingga tugas Ibu banyak yang bentrok, berarti masalah Ibu ini tentang manajemen waktu ya kan Bu? Begitu kayak kan Bu? Iya, Bu. Iya, benar Bu. Memang kalau kondisi seperti Ibu ini yang sangat sibuk, agak sulit mungkin ya Bu menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kira-kira Bu, dari semua kegiatan Ibu yang mulai dari ya mengajar juga, kemudian mengikuti pelatihan CGP, kemudian PPG, tambah lagi juga tugas sebagai ibu rumah tangga ya kan Bu? Menurut Ibu, yang mana yang paling prioritas menurut Ibu? Sebenarnya sih, Bu, saya sudah sadar sih dalam diri saya, ternyata tugas saya yang memang urgent, yang paling prioritas itu, yaitu ya kalau di rumah jelas ya Bu ya, tapi ini kan di sekolah ya memang tugas saya yang utama itu mengajar Bu gitu. Iya, Begitu sih Bu. benar itu, Bu, heeh. Iya, saya setuju dengan Ibu, bahwa kalau di sekolah itu ya memang prioritas kita mengajar sebagai pendidik, ya kan, Bu. Jadi menurut Ibu, dari kesibukan Ibu dalam semua kegiatan ini, Ibu punya solusi tidak untuk memanajemen waktu antara tugas mengajar dengan tugas CGP dan tugas PPG-nya? Itu bagaimana, Bu? Sih Bu, sebenarnya kemarin saya sudah coba berpikir untuk eh, meluangkan waktu untuk memanagenya. Yang pertama saya kan selaku pendidik Bu, seharusnya saya bisa mengajar dengan baik karena memang waktu yang disediakan untuk program guru penggerak itu memang sudah di luar jam mengajar ya Bu. Kemudian tugas saya untuk piloting itu juga di luar jam pembelajaran sekolah, Bu. Itu sih sebenarnya. Jadi saya sebenarnya harus mengerjakan itu di luar waktu jam mengajar saya, Bu, gitu. Begitu sih, Iya, Bu. benar. Benar sekali tuh, Bu. Rencana yang sangat bagus, Bu, bahwa menyelesaikan tugas itu di luar jam mengajar ya kan. Jadi kita tidak meninggalkan siswa di sekolah ya kan, Bu. Saya setuju dengan rencana Ibu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu punya rencana lain atau aksi yang lain, strategi yang lain untuk menghadapi kesulitan Ibu dalam memanajemen waktu?
Iya sih Bu, mungkin saya memang harus membuat schedule yang pernah saya pikirkan itu. Jadi saya harus membuat oret-oret di kertas lembar ya Bu ya, yang mana memang tugas pokok saya selaku guru, kemudian selaku CGP, dan pengerjaan tugas-tugas di piloting 3 itu. Jadi saya harus memetakan bahwasanya tugas yang paling urgent itu yang mana. Nah, di sela-sela kesibukan sekolah, kesibukan mengajar, mungkin saya bisa menyisihkan waktu saya mungkin di jam istirahat untuk mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Tetapi kalau saya tidak memiliki waktu luang untuk di jam mengajar tadi, saya harusnya sih harus bisa lebih fokuskan di luar jam sekolah ya Bu ya, dengan cara memetakan waktu setiap pokok, dan yang mana yang due date atau yang paling urgent itu harusnya sih saya benar-benar selesaikan lebih awal, sehingga tidak terjadi tabrakan ya Bu ya, antara tugas saya sebagai guru, sebagai CGP, dan sebagai mahasiswa ya Bu untuk pelaksanaan sertifikasi itu. Nah, dengan demikian tujuan saya seharusnya benar-benar tercapai, di mana saya dapat melakukan proses pengajaran terhadap peserta didik dengan semangat, kemudian juga pengerjaan di LMS ya Bu ya, untuk penggerak saya bisa mengerjakan dengan tepat waktu, dan mana tugas piloting saya juga bisa kerjakan dengan tepat waktu. Dan itu semua saya kira membutuhkan semangat ya Bu, semangat yang kuat untuk saya lebih menghormati waktu, artinya konsisten terhadap waktu yang saya luangkan. Begitu sih, Bu. Iya, Bu. Ternyata rencana Ibu ini sudah sangat mantap ya kan, Bu. Sudah bisa membuat schedule. Artinya di schedule nanti Ibu mengutamakan tugas yang paling penting, yang prioritas ya kan, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, mana yang due date-nya, yang duluan mau dikumpul, maka itu yang dikerjakan. Ya, benar, Bu, bahwa bisa kita melaksanakan tugas itu di waktu-waktu luang, seperti jam istirahat atau jam kosong kita mengajar, jadi tidak menghalangi atau tidak mengganggu jadwal kita mengajar. Baik, Bu, selanjutnya, apakah ada hambatan atau tantangan atau rintangan yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami nanti kalau Ibu membuat schedule yang Ibu utarakan tadi, Bu? Menurut saya kalau sudah saya laksanakan itu, insya Allah semuanya berjalan lancar ya Bu. Tinggal lagi saya mungkin butuh ya memang eh, konsistensinya dan lebih semangat lagi, semangat yang utama ya Bu. Karena di sela-sela tugas yang menumpuk, ya Pak, semangat saya itu aja sih Bu, saya rasa. Iya, benar itu, Bu. Utamakan juga kesehatan ya kan, Bu? Karena kalau kita sehat juga semua pekerjaan bisa kita selesaikan dengan baik dan tepat waktu ya, Bu, ya. Ya Nah, benar nih. sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang tentang masalah yang Ibu alami tadi, bagaimana perasaannya, Bu? Senang sih ya Bu Yusni ya, saya dikuatkan oleh Ibu bagaimana sebenarnya melaksanakan tugas yang dengan waktu dan sibuk lah gitu ya Bu ya menurut saya gitu. Tapi saya semangat karena merasa termotivasi ya, ada penguatan dari Ibu gitu. Saya akui luar biasa ya Bu, semoga saya bisa menerapkannya, dan yang utama saya sehat selalu ya Bu ya, karena ini aja udah hampir ngedrop ini Bu. Iya, Bu, jaga kesehatan, Bu. Tetap semangat, utamakan seperti yang Ibu utarakan tadi, tetap utamakan mana yang prioritas. Kalau kita di sekolah, berarti prioritas kita adalah anak murid.
Kalau kita di rumah berarti prioritas kita adalah keluarga, dan di luar waktu antara rumah dan sekolah itu kita bisa menyisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, ya kan, Bu? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah Iya, Bu, memberi. sama-sama, Bu. Tetap semangat, semoga PPG-nya lancar sampai lulus juga. Sehat-sehat selalu. Amin. Udah ya, Bu, ya. Insya Allah kita bisa berjumpa waktu ya, Bu, untuk sharing kembali ya, Bu, ya. Terima Iya, kasih, Bu, Bu. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Julia. Waalaikumsalam, Bu Yusni. Apa kabar, Bu Yusni? Udah lama nih nggak nampak. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, ngapain ya ini, Bu? Udah lama nggak nampak. Ini kita baru jumpa ya. Iya, Bu. Bisa ganggu waktunya sebentar, Bu? Oh, boleh, boleh, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ini mengganggu. Saya mau curhat ini, Bu. Ada masalah sedikit, Bu, yang mengganjal pikiran saya ini, Bu. Apa itu, Bu? Begini loh, Bu, kebetulan kan di sekolah ini, saya guru yang paling muda, Bu. Jadi, saya merasa beban tugas di sekolah itu berlimpah kepada saya semua gitu, Bu. Kebetulan juga saya kan ikut CGP, Bu. Jadi tugas-tugas itu juga sudah banyak. Saya mengajar juga. Jadi tambah lagi di sekolah ada beberapa tugas yang dilimpahkan kepada saya. Nah, kebetulan memang ini ya lagi ada acara mau diadakan Maulid Nabi di sekolah kami antar kecamatan. Jadi itu sudah sangat repot kali saya rasa, Bu, karena banyak yang mau direncanakan, banyak yang kegiatan yang mau dilakukan, padahal saya juga harus berbagi tugas gitu kan, Bu. Sehingga saya merasa, kenapa tugas itu dilimpahkan kepada saya semua gitu, Bu. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, Bu Yusni, kegiatan Maulid ya, yang mau diselenggarakan ya. Iya. Kira-kira guru di sekolah itu jumlahnya ya, Bu Yusni ya? Gimana, Bu? Kira-kira jumlah guru atau tenaga pendidik kependidikan di sekolah itu banyak ya, Bu ya? Sebenarnya lumayan banyak, Bu. Cuman memang, faktor usia ada yang gurunya itu senior saya semua, Bu. Jadi karena saya yang dilihat muda, kemudian saya yang dilihat lebih cekatan gitu, jadi, tugas-tugas ada apapun kegiatan, mau rapat sekolah, mau kegiatan sekolah, itu selalunya dilimpahkan kepada saya yang bertanggung jawab gitu, Bu. Jadi, saya merasa terlalu banyak beban yang saya bawa begitu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu Yusni merasa terganggu nggak dengan pekerjaan yang Bu Yusni sekarang laksanakan itu? Kalau ditanya terganggu, sebenarnya terganggu, Bu, karena waktu saya mengajar pun jadinya berkurang. Terkadang saat saya mengajar, itu saya harus mengikuti rapat kepanitiaan juga, gitu kan, Bu. Jadi, memang repot gitu, Bu, karena memang banyak tugas juga yang harus dilakuin, gitu. Kemudian saya merasa beratnya itu karena saya penanggung jawab, gitu, Bu. Tapi sudah terbiasa Ibu lakukan ya, seperti itu ya?
memang sudah dari dulunya sudah biasa memang Bu. Mungkin karena saya dari awal itu dilihat, mungkin saya merasa Bu, dilihat dari awal mungkin saya mampu. Saya merasa bahwa kepala sekolah atau teman-teman yang lain juga melimpahkan tugas itu kepada saya, mungkin mereka menilai saya mampu untuk melaksanakannya. Jadi saya merasa, eee, ya mau tidak mau harus melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan kepada saya gitu, Bu. Wah, menurut saya Bu Yusni ini seorang guru atau tenaga pendidik yang memang hebat ya. Artinya Ibu sebenarnya merasa terganggu ya Bu ya. Tapi memang Ibu adalah orang yang mampu gitu ya Bu ya. Dan sudah lama juga harus Ibu jalani seperti ini ya Bu ya. Iya, Bu, Kira, benar benar. menurut Ibu, teman-teman Ibu yang lain mampu tidak Bu untuk melaksanakan ini? Kalau menurut saya ya kan, Bu, teman-teman itu pastinya mampu, cuman mereka mungkin, eee kurang kurang berkolaborasi saja, kurang, pandai untuk mengatur rencana atau mengatur kegiatannya gitu, Bu. Mulai dari awal hingga akhir, gitu. Mungkin mereka sulit untuk mengatur seperti itu, Bu. Jadi kalau saya kan memang bisa berkolaborasi gitu. Jadi makanya karena mungkin saya mampu untuk bisa bekerja sama dengan tim, mungkin karena itulah kepala sekolah memilih saya sebagai penanggung jawab setiap kegiatan begitu, Bu. Nah, Bu Yusni sudah ikut guru penggerak ya, Bu ya. Tadi Ibu katakan harus kolaborasi ya, Bu ya. Kira-kira manfaatnya kolaborasi itu apa sih, Bu, untuk keadaan Ibu saat sekarang ini gitu? Memang ya kan, Bu, awalnya sebelum saya mengikuti CGP ini kan, Bu, awalnya saya itu dulu setiap ada kegiatan saya penanggung jawab itu, ada rasa kesal gitu, Bu. Karena kita merasa kita yang rajin, kita yang muda, kita yang dilimpahkan semua tugas gitu. Jadi ada merasa kayak, kok kita-kita saja gitu. Namun setelah saya belajar di CGP ini, apa arti tim, apa arti kolaborasi, nah apa arti kepemimpinan, jadi saya merasa bahwa memang sebagai individu yang memang harus mau membawa perubahan, memang harus memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa kolaborasi begitu, Bu. Saya pun, mulai berpikir juga bahwa setiap ada kegiatan itu yang sudah dilimpahkan kepada saya, harus memang benar-benar bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Memang saya ada rencana, Bu, untuk berbincang dengan kepala sekolah mengenai tugas-tugas yang mau diberikan itu. Saya ingin, berbagi peran, berbagi tugas gitu, Bu. Jadi tidak memberatkan saya sendiri, mulai dari, kepanitiaan itu saya ingin semua guru itu dilibatkan, itu yang ingin saya lakukan nanti, Bu, ingin berbincang dengan kepala sekolah juga kan, biar nggak berat di kitanya gitu. Jadi ingin berkolaborasi, ingin satu tim itu memang bekerja sama-sama, bukan bekerja sendiri, begitu, Bu. Luar biasa tuh ya, Bu ya, ide yang Ibu kembangkan itu dan ingin Ibu lakukan. Selanjutnya, Bu, itu kan sudah Ibu rencanakan ya, Bu. Selanjutnya langkah apa sih, Bu, yang Ibu akan jalankan sekarang ini tentang bagaimana Ibu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu? Iya, Bu, kebetulan kan memang yang karena saya agak sibuk ini di acara maulidan, jadi biasanya kan, Bu, kami maulid antar sekolah saja, di sekolah sendiri gitu. Ini kebetulan untuk satu kecamatan itu dilimpahkan kepada sekolah kita, sekolah kami gitu, Bu. Jadi rencana yang, saya lakukan lagi, saya ingin mengajak teman-teman satu kecamatan yang seprofesi dengan saya sebagai guru agama untuk ikut berpartisipasi begitu, Bu. Jadi tidak melibatkan guru di lingkungan saya bekerja saja, tapi,
karena ini kan maulid ya kan Bu, maulid bersama satu kecamatan, jadi saya ingin mengajak teman-teman yang satu profesi guru agama satu kecamatan untuk berkolaborasi menjadi satu tim pada saat pelaksanaan Maulid Nabi nanti. Begitu kira-kira, Bu. Jadi Bu, tadi Ibu katakan kolaborasi ya Bu ya. Jadi walaupun kolaborasi, walaupun menuntut Ibu harus bekerja juga dalam tim atau dalam kolaborasi itu, tapi itu juga membuat Ibu bahagia ya Bu ya dengan kolaborasi itu ya Bu, gitu. Begitu ya Bu Yusni ya? Benar, Bu. Saya bahagianya karena memang itu tugas yang diberikan itu kan termasuk tugas yang menantang juga ya kan, Bu, menyita waktu juga. Nah, itu yang saya tadi khawatirkan itu bagaimana ini mengurus semuanya gitu kan, Bu. Antara tugas pribadi dengan tugas juga yang diberi pimpinan gitu. Nah, makanya saya tadi berpikir saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus bicara sama kepala sekolah bahwa saya ingin punya tim, baik tim di sekolah maupun tim di kecamatan. Jadi acara yang kami lakukan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Ya, berarti Bu Yusni sudah merasa senang ya Bu ya, walaupun dengan kita juga bekerja, bukan berarti karena kita-kita aja kita nggak mau kerja ya Bu ya, tetap mau bekerja, tapi alangkah baiknya menurut Ibu kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama ringan ya Bu ya, dan gembira karena ada temannya gitu ya Bu Yusni ya. Iya, Nah, benar Bu, benar. kira-kira menurut saya sih Ibu ini sudah menemukan solusi yang baik ya Bu ya untuk Ibu. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu Yusni setelah kita mengadakan coaching kali ini, Bu? Alhamdulillah Bu sudah mulai ringan ya Bu ya. Tadi seperti beban berat di pundak saya begitu Bu. Udah gimana ini nanti tugasnya. Memang saya tuh pengen cerita, pengen curhat gitu. Gimana caranya biar uh, beban pekerjaan ini bisa lebih ringan gitu. Dan alhamdulillah setelah saya utarakan yang menjadi beban pikiran saya sekarang jadi lebih semangat lagi. Uh, Berharap kerja tim saya kali ini yang saya pimpin bisa berhasil dan acaranya memuaskan begitu, Bu. Wah, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat mengerjakan tugas ini dengan tanggung jawab, merasa termotivasi juga ya Bu ya, karena ada rekan-rekan yang senantiasa mau diajak untuk kolaborasi. Iya, Bu. Semangat ya Bu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih banyak ya, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Lain kali kalau saya butuh curhat-curhat bisa mengganggu Ibu ya kan, Bu? Oh, nggak apa-apa Bu Yusni. Saya senang kok dihadiri, dikunjungi gitu ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Sehat-sehat ya Bu. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Makasih banyak, Bu, sebelumnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.